أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab minyak bumi, yaitu contoh soal dan pembahasannya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga mudah memahami materi kali ini. Untuk Sobat Pulsa yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat untuk semua siswa. Oke Sobat Pulsa, untuk soal pertama, kita lihat di sini. Senyawa yang banyak terkandung dalam minyak bumi dari Indonesia adalah, kandungan utama dalam minyak bumi adalah hidrokarbon lurus atau hidrokarbon alifatik. Kandungan yang kedua, hidrokarbon cincin atau hidrokarbon siklik. Kemudian kandungan yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Sisanya residu atau pengotor ya. Untuk jumlahnya, hidrokarbon alifatik itu terkandung paling banyak. Kemudian nomor duanya yaitu hidrokarbon siklik. Nomor tiganya hidrokarbon aromatik. Jadi jawaban pada soal ini, senyawa yang banyak terkandung dalam minyak bumi dari Indonesia adalah hidrokarbon alifatik. Yakni jawabannya C, hidrokarbon alifatik. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke Sobat Pulsa, untuk soal yang kedua, kita lihat di sini. Teknik pemisahan yang diterapkan untuk memisahkan fraksi minyak bumi adalah A. Ekstraksi, B. Filtrasi, C. Pemurnian bertingkat, D. Dekantasi, atau E. Destilasi bertingkat. Ya, pada proses pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar ya, seperti contohnya ada bensin, aftur, LPG dan seterusnya, itu adalah menggunakan teknik destilasi bertingkat yang berdasarkan perbedaan titik didih dari produk-produknya. Jadi jawaban di sini adalah E, destilasi bertingkat. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, Sobat Pulsa, untuk soal yang ketiga, kita lihat di sini, diketahui beberapa zat berikut. 1. LPG, 2. Etanol, 3. Solar, 4. Alkohol, 5. Kerosin. Di antara zat-zat tersebut merupakan hasil fraksi minyak bumi adalah, kita lihat sini, LPG, liquid petroleum gas ya. Ini hasil fraksinasi minyak bumi. Kemudian nomor 2 di sini etanol, itu hasil fermentasi ya, glukosa. Berarti ini bukan fraksi minyak bumi. Kemudian 3, ini hasil fraksi minyak bumi. Alkohol ini juga hasil fermentasi ya. Secara umum itu alkohol, contohnya etanol, metanol, dan seterusnya ya. Nomor 5, kerosin, itu minyak tanah. Ini juga hasil fraksi minyak bumi. Jadi zat-zat yang termasuk fraksi minyak bumi adalah LPG, solar, dan kerosin. Sedangkan etanol dan alkohol itu bukan fraksi minyak bumi. Kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Jawabannya D, 135. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke Sobat Pulsa, untuk soal yang keempat, kita lihat di sini. Bensin pertamax dengan kadar angka oktan 92% memiliki komposisi, secara umum dulu, bensin itu terdiri atas heptana dan isooktana, C7 dan C8. Heptana, kita lihat,
itu rantainya lurus ya, berarti normal heptana. Di sini N heptana. Oke, berarti pilihannya antara A dan C. Kita lihat di sini angka oktan ya. Angka oktan 92, berarti itu adalah isooktananya. Jadi isooktananya 92, berarti sisanya 8% itu heptana. Kita lihat heptana dulu, heptana 8%, pilihannya A, C, sebentar. Heptana, oke. Heptana ya, ini heptana. Salah tulis. Yang benar heptana ya. Jadi 8% heptana, 92% isooktana. Hati-hati di sini ada jebakan ya. Yang C 8% normal hektana, isooktana. 8% heptana, 92 isooktana ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi untuk kadar oktan 92 artinya adalah 8% heptana, 92% isooktana. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke, sobat pulsa, untuk soal yang kelima, kita lihat di sini. Destilasi bertingkat merupakan pemisahan yang didasarkan pada perbedaan. Ya, teknik destilasi ini digunakan pada fraksi minyak bumi, yaitu destilasi bertingkat ya. Itu berdasarkan apa sih? Oke, jadi yang namanya proses destilasi atau teknik pemisahan destilasi pada prinsipnya adalah perbedaan titik didih ya. Jadi destilasi ini didasarkan pada perbedaan titik didih. Berarti jawabannya adalah B. Adapun contoh teknik destilasi ini dipakai pada misalkan proses pembuatan minyak kayu putih, proses pembuatan minyak wangi, proses pengolahan minyak bumi dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah B, titik didih. Ya, sobat pulsa, soal selanjutnya adalah soal nomor 6. Kita lihat dari zat-zat berikut: 1. Gasolin, ini bensin ya. 2. Etanol, itu alkohol. 3. Kerosin, itu minyak tanah. 4. Biodiesel atau biosolar ya. Kita lihat, manakah yang termasuk bahan bakar fosil? Berarti ini minyak bumi ya. Kita lihat, etanol itu bukan dari minyak bumi, tapi hasil fermentasi. Biodiesel, ini biologi diesel ya. Berarti ini bukan dari fraksinasi minyak bumi, biodiesel. Gasolin, bensin, itu hasil fraksinasi minyak bumi. Kerosin atau minyak tanah juga hasil fraksinasi minyak bumi. Jadi, manakah yang termasuk bahan bakar fosil adalah nomor 1 dan 3. Gasolin dan kerosin. Berarti jawabannya adalah B, 1 dan 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, sobat pulsa, sobat pulsa, untuk soal yang ke-7 kita lihat di sini. Komponen terbanyak pada minyak bumi adalah ya. Perlu diketahui bahwa komponen minyak bumi itu terdiri atas beberapa zat ya. Ada alifatik, hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik. Alifatik itu rantai lurus ya, bisa alkana, pada umumnya adalah alkana. Kemudian untuk alisiklik berarti sikloalkana. Kemudian hidrokarbon aromatik. Kita lihat di sini. Untuk alifatik ya, berarti ini alkana, di sini ada rantai lurus. Kemudian alisiklik berarti adalah sikloalkana. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah A, alkana dan sikloalkana. Ya, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, oke sobat pulsa, untuk soal ke-8 kita lihat di sini. Unsur terbanyak kedua, maksudnya adalah unsur terbanyak kedua penyusun minyak bumi adalah ya. Perlu diketahui bahwa penyusun minyak bumi itu ada beberapa unsur ya. Unsur terbanyak adalah karbon.
Unsur kedua adalah hidrogen. Kenapa? Karena minyak bumi itu terdiri atas senyawa hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Kenapa karbon nomor 1? Karena karbon itu nomor masanya 12, sedangkan hidrogen nomor masanya 1. Unsur yang lain apakah ada? Ada. Selain hidrokarbon juga ada belerang, kemudian ada nitrogen dan ada oksigen. Jadi untuk unsur terbanyak kedua di sini adalah hidrogen. Jawabannya adalah B, hidrogen. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, sobat pulsa, untuk soal yang ke-9 kita lihat di sini, unsur yang tidak mungkin ada dalam minyak bumi adalah, oke, sudah saya jelaskan di soal nomor 8 ya, bahwa kandungan minyak bumi itu ada, yang pertama adalah karbon paling banyak, yang kedua hidrogen, belerang, terus yang keempat nitrogen, yang terakhir oksigen paling kecil. Berarti karbon nomor 1, hidrogen nomor 2, belerang nomor 3, nitrogen nomor 4, oksigen nomor 5. Sedangkan di sini ada Hg, itu merkuri air raksa ya, ini tidak terkandung dalam komponen minyak bumi. Jadi unsur yang tidak mungkin dalam minyak bumi adalah merkuri atau air raksa atau Hg di sini ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke, sobat pulsa. Oke, sobat pulsa, untuk soal nomor 10 yaitu soal yang terakhir. Kita lihat di sini, zat aditif pengganti TL yang dapat digunakan untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin ya adalah ya. Perlu diketahui bahwa zat aditif untuk menaikkan angka oktan biasanya menggunakan TEL ya, tetraetil lead. Tetapi dalam TL ini mengandung bahan atau logam beracun, yaitu timbal ya, lead atau timbal atau lambangnya Pb. Sehingga penggunaan TEL tetraetil lead ini harus diganti. Bahan penggantinya apa? Yaitu yang umum digunakan adalah MTBE, metil tersier butil ether. Berarti jawabannya adalah A. Demikian pembahasan kali ini untuk materi minyak bumi, contoh soal dan pembahasannya. Jika masih bingung, bisa kalian lihat materi pendalaman. Bisa kalian lihat di materi pendalaman pada video-video sebelumnya ya. Silahkan buka channel ini, lalu simak video tentang minyak bumi. Oke, sobat pulsa, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan lebih mudah, saya doakan mudah memahami materi kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Semoga nanti jawaban saya bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى.